Bacaan dari Nubuat Yeskiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Dengar, aku sendirilah yang akan memperhatikan domba-dombaku dan mencari mereka. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanannya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari perkabut dan hari kegelapan. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, sedang yang gemuk dan kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Wahai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan. Ku dibaringkannya di rumput yang hijau, di dekat air yang tenang. Ku dituntunnya di jalan yang lurus, demi namanya yang kudus. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku harus berjalan di lembah yang kelam, aku tidak takut akan bahaya, sebab Engkau besertaku. Sungguh tongkat penggembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kau siapkan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kau urapi kepalaku dengan minyak, dan pialaku melimpah. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kerelaan yang diberi Tuhan dan kemurahan ilahi mengiringi langkahku selama sepanjang umur hidupku. Aku akan diam di rumah Tuhan sekarang dan senantiasa. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang dibinasakan ialah maut. Dan kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Kristus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius.
Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan menempatkan kambing-kambing di sebelah kirinya. Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, 'Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku.' Maka orang-orang benar itu akan bertanya kepadanya, 'Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?' Maka raja itu akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.' Lalu raja itu akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, 'Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku.' Lalu mereka pun akan bertanya kepadanya, 'Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?' Maka Ia akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku.' Dan mereka itu akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Pada hari Minggu tanggal 22 November 2020, Gereja Sejagat memeriahkan Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Semesta Alam. Bacaan yang diperdengarkan pada hari Minggu ini tentunya mampu menggambarkan pribadi Yesus Kristus sebagai Raja Semesta Alam. Dalam kitab Nubuat Yehezkiel, Tuhan menyatakan dirinya sebagai seorang gembala yang baik. Nubuat Yehezkiel menegaskan bahwa Tuhan sendirilah yang akan memerhatikan domba-dombanya dan mencari mereka. Selain itu, Tuhan sendirilah yang akan menyelamatkan domba-domba yang tercerai-berai dari kawanannya
dalam segala situasi hidup mereka. Lebih dari itu, dalam nubuat ini pun ditegaskan bahwa Tuhan sebagai gembala atas domba-domba akan membiarkan mereka berbaring, mencari yang hilang, membawa kembali yang tersesat, menyembuhkan yang terluka, menguatkan yang sakit, melindungi yang gemuk dan kuat. Ia pun menjadi gembala bagi domba sesuai keadaan mereka yang sebenarnya, serta menjadi hakim di antara mereka, di antara domba jantan dan kambing jantan. Gambaran Allah sebagai gembala yang baik dapat dilihat dalam pribadi Yesus Kristus, Sang Raja semesta alam. Dalam mewartakan kerajaan Allah, Yesus menunjukkan dirinya sebagai sosok gembala yang baik, yang mudah tergerak hati oleh belas kasihan. Penginjil Matius menggambarkan pribadi Yesus sebagai Raja yang datang dalam kemuliaannya. Dalam Injil Matius dikisahkan bahwa dalam penghakiman terakhir, Tuhan Yesus datang dalam kemuliaannya. Semua malaikat bersama-sama dengan Dia, dan Ia bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Ia akan mengumpulkan semua bangsa di hadapannya, memisahkan mereka seorang daripada seorang. Hal seperti ini ingin menunjukkan sikap seorang pemimpin dengan orang yang dipimpinnya, raja dengan masyarakatnya, gembala dengan domba-dombanya. Hanya saja, sebagai raja yang mulia dan gembala yang baik, ia sangat teliti dan mampu membedakan antara kambing dan dombanya. Dalam perumpamaan yang dikemukakan Yesus kepada murid-muridnya, ia membedakan antara kambing dan domba. Ia memosisikan domba di sebelah kanan dan kambing di sebelah kiri. Domba dan kambing merupakan metafora dari tindakan dan tingkah laku. Keduanya memiliki bentuk dan sifat yang berbeda. Kambing lebih agresif dan independen, sementara domba memiliki perasaan yang kuat dalam berkelompok dan tunduk bila bulunya dicukur. Domba acap kali mengenal suara tuannya serta taat pada gembalanya. Berbeda dengan seekor kambing, hewan tersebut tidak mudah tunduk jikalau seseorang ingin mencukur bulunya, apalagi ia suka mengancam menggunakan tanduknya. Domba memiliki perasaan yang kuat terhadap sesama spesiesnya, sedangkan kambing merupakan hewan yang acap kali masa bodoh dengan sesamanya. Bahwasanya, perumpamaan ini ingin menegaskan kepada kita bahwa sebagai Raja semesta alam, Yesus akan mengadili setiap bangsa menurut perbuatan-perbuatannya. Dan perbuatan yang paling utama yang diperhatikan Yesus ialah kasih. Ia akan mengadili manusia bukan berdasarkan banyaknya dosa yang dilakukan seseorang, melainkan berdasarkan kasih yang mampu dilakukan seseorang terhadap sesamanya, terlebih khusus terhadap orang-orang kecil dan terpinggirkan. Selain itu, ia pun akan melihat seberapa besar seseorang berusaha untuk bertobat dan mewujud nyatakan pertobatannya dalam tindakan kasih terhadap sesamanya, apalagi jika tindakan tersebut dilakukan terhadap orang yang kecil dan hina dina. Lalu, dalam surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, Paulus menerangkan bahwa Yesus, Raja semesta alam, akan menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Ia sendiri harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuh di bawah kakinya, dan bahwa musuh yang terakhir adalah maut. Paulus pun menegaskan, jikalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Sabda Tuhan pada hari raya ini mengarahkan seluruh totalitas hidup setiap umatnya kepada Tuhan Allah Bapa di surga melalui Yesus Putranya dalam persekutuan dengan Roh Kudusnya. Dia adalah pencipta yang telah menyerahkan segalanya
kepada Yesus putranya. Kita juga diserahkan Bapa ke dalam tangannya untuk merasakan penebusan yang berlimpah. Bapak, Ibu, saudari-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita perlu menyatakan syukur kita kepada Allah seperti ini yang tidak habis-habisnya mengasihi kita. Allah yang menyertai kita dengan hati sebagai gembala baik, hati yang penuh belas kasih. Oleh karena itu, kita pun mesti mewujud nyatakan kasih tersebut terhadap sesama kita, terlebih khusus kepada orang-orang yang kecil dan terpinggirkan. Lebih dari itu, dalam menapaki ziarah hidup ini, kita mesti menjadi layaknya seekor domba, sebab seperti yang dikatakan Nabi Yeskiel dalam nubuatnya, bahwa Tuhan sendirilah yang akan memerhatikan domba-dombanya dan mencari mereka. Semoga